Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir dengan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita semua di dalam kita hidup mengiring Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan membutuhkan firman-Mu senantiasa, karena firman-Mu lah yang menjadi makanan bagi rohani kami, dan firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami hari lepas hari. Roh Kudus, tolong kami semua, kami buka hati dan biarlah Engkau berbicara Tuhan bagi kami semua. Kami mau mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, renungan firman Tuhan pada saat ini diambil di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekristenan, bukan sekedar kita berbicara hanya perkara-perkara agamawi saja, tetapi kekristenan berbicara tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah dengan satu karya keselamatan untuk memberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup yang kekal. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan yang sudah kita terima adalah kasih karunia dari Allah bagi kita. Dan kita tahu dengan kasih karunia ini Tuhan mendidik kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Dan inilah yang Tuhan mau kita jadikan dasar pengiringan kita kepada Yesus. Inilah dasar kita untuk mengiring Tuhan, untuk setia di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Puji Tuhan, kita semua mau berjalan menuju ke jalan kehidupan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan, marilah kita memperhatikan didikan Tuhan. Kita memperhatikan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Dan ayat lain di dalam Ibrani 12 ayat 5b sampai ayat yang ke-6 katakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada waktunya ketika Tuhan mendidik kita, dan mungkin seringkali itu tidak enak untuk daging kita. Seringkali kita merasa mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tetapi percayalah, Tuhan mendidik kita dengan kasih karunia-Nya supaya kita dapat disebut anak-anak Allah. Dan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Harus kita akui saudara, sebagai manusia kita penuh dengan kelemahan. Sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan. Dan apa yang kita inginkan secara daging tentu berlawanan dengan keinginan-keinginan Allah. Dan inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kita akui, bahwa kita harus belajar, kita harus dididik untuk menguasai diri kita. Dan dasar dari didikan Allah karena kita menghargai kasih karunia Allah. Kita menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, membuat kita mau belajar untuk menguasai diri kita. Sebab kalau kita tidak menguasai diri, kita akan lemah, kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Apa yang kita lakukan hanyalah hal-hal yang melawan keinginan Allah.
Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sebab jelas firman Tuhan katakan, roh itu penurut tetapi daging lemah. Itulah sebabnya sebagai umat-umat Tuhan, Allah perlu mendidik kita semua supaya kita dapat menguasai diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita lihat kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, didikan Tuhan akan membuat kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Itu yang ditulis di dalam Titus 2 ayat yang ke-12 tadi. Ketika Allah mendidik kita dan kita menerima didikan Allah, maka akan terlihat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kita akan hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang adil, dan orang-orang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Kalau kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita akan beribadah dengan tulus hati. Kita akan mengikuti segala perintah Tuhan dengan menguasai diri kita dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan, bukan karena sekedar kita takut tidak masuk ke dalam surga, tetapi karena kita menyadari, kita menghargakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita menerima didikan itu, kita menerima pengajaran Tuhan, dan akan terlihat di dalam kehidupan semua umat Tuhan yang menghargai kasih karunia Allah. Umat-umat Tuhan akan hidup sebagai orang yang bijaksana, adil, dan setia di dalam beribadah. Jadi dasar pengiringan kita, dasar pengiringan umat-umat Tuhan, dorongan untuk kita mengiring Tuhan adalah karena kita mengingat kasih karunia Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu tujuan yang kita kejar sebagai umat-umat Tuhan, yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya, puji Tuhan. Jadikanlah kasih karunia Allah yang menyelamatkan umat manusia sebagai alasan, sebagai dasar kita untuk dididik, menguasai diri kita agar kita hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan tidak mau umatnya melawan kehendak-kehendaknya, tetapi Dia akan melihat siapa yang mau dididik, siapa yang mau diajar oleh firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya dengan setia. Mari saudara, kita belajar untuk menguasai diri kita. Jadikanlah kasih Tuhan sebagai motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita sudah dengar. Mari buka hati, mari minta Roh Kudus bekerja agar firman Tuhan itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah baik bagi kami. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami sudah membuka hati untuk firman Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Kalau ada di antara umat-umat Tuhan yang sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan umat-umat-Mu agar kami hidup di dalam didikan Allah, agar kami hidup menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa hanya karena kasih karunia-Mu kami dapat hidup kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau mengiring Tuhan karena kami tahu menghargai
anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat menjaga, mempertahankan, bahkan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, di dalam kehidupan hari demi hari, langkah demi langkah, kami mau menerima didikan Tuhan agar kami dapat menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.